Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas terkait dimensi 3. Apa itu Pak dimensi 3? Bayangan kita ketika kita mendengar kata dimensi 3 adalah kita akan mempelajari bangun-bangun ruang. Bangun ruang itu apa saja contohnya? Kubus, balok, kemudian ada lagi yang lainnya prisma, dan lain-lain. Itu dimensi 3. Dimensi 3 itu berarti sebuah bangun yang ada ruangnya dalamnya. Seperti itu ya. Nah, kita mulai akan kita bahas satu persatu konsep-konsep pengertian-pengertian yang ada di dalam materi dimensi 3. Saya menggunakan referensi yang saya share di WA masing-masing menggunakan PDF, dan itu yang nanti akan kalian pegang sebagai rujukan atau sebagai panduan dalam materi dimensi 3. Baik, di sana dijelaskan di PDF itu bahwa ada 3 jenis entitas ya yang ada di dalam dimensi 3. Contoh, ada titik. Titik seperti ini. Titik ini tidak memiliki volume, dia bukan garis, dan dia hanya seperti ini aja. Diketahui umum, jadi tidak didefinisikan. Jadi orang paham titik itu seperti apa, gitu ya. Kemudian ada garis AB. Garis di sini didefinisikan sebagai himpunan titik-titik yang mempunyai panjang tetapi tidak mempunyai luas dan volume. Mengapa kok dia dinamakan himpunan titik-titik? Karena kalau kita lihat dia adalah terdiri dari banyak sekali titik di sepanjang garis, ya kan? Ini kan banyak sekali titik-titik di sana di sepanjang garis itu. Maka di sini dikatakan dia sebagai himpunan titik-titik yang mempunyai panjang. Dia memiliki panjang atau memiliki besar seperti vektor, namun tidak memiliki luas karena dia tidak ada bagian yang bisa kita buat luas, dan juga tidak memiliki volume, tidak memiliki ruang. Kemudian bidang. Bidang adalah himpunan titik-titik yang mempunyai panjang dan memiliki luas. Panjangnya panjang apa, Pak? Panjang sisinya, ya kan? Dan memiliki luas, ada luasannya, tetapi tidak mempunyai volume. Oke ya. Di sini contohkan di gambar bidang, bidang tidak beraturan, ya. Apakah ada bidang beraturan, Pak? Ada. Contohnya apa? Contohnya persegi, persegi panjang, itu bidang-bidang beraturan yang bisa kita ukur luasnya dengan mudah. Kalau ini kan kita mengukurnya susah. Cara mengukurnya mungkin kalau kita mau mengukur luasannya dengan cara apa? Dengan cara menggunakan tali. Tali kita ikutkan di setiap sisinya ini, kemudian tali itu nanti kita hitung panjang dan lebarnya, baru kita bisa menghitung luasnya. Gitu ya. Nah, kita langsung akan latihan menghitung jarak antara dua titik pada bangun ruang. Namun sebelum di materi ini, sebelumnya kita harus memahami terlebih dahulu menghitung jarak pada dua titik dibangun biasa, dibangun datar. Jadi sebelum bangun ruang ini kita harus paham dulu menghitung jarak antara dua titik pada bangun datar, ya. Bangun datar. Bangun datar itu seperti apa, Pak? Bangun datar. Bangun datar berarti persegi, kemudian persegi panjang, ya kan? Seperti itu. Contoh, kalau persegi, ini saya coba gambar di sini persegi. Ya, contohnya perseginya kita bikin seperti ini. Contoh ini ada persegi A, B, C, D. Kita memberikan nilai AB misal 8 cm. Kalau dia persegi maka semua sisinya sama. Lah, misal kita akan menghitung jarak antara titik A dan titik C. Ini ya. Bagaimana cara kita menghitung jarak AC ini? Kita menggunakan rumus Pythagoras. AC sama dengan
akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AB-nya berapa? 8 kuadrat. BC-nya sama 8 kuadrat sama dengan 8 kuadrat 64 ditambah 64 sama dengan 128. Kita akar 128 menjadi 2 kali 64. 64-nya bisa kita akar, 64-nya keluar menjadi 8 akar 2. Nah, menghitung seperti ini sudah harus bisa dan tidak ada kesusahan lagi. Kalau masih bingung, coba dibuka-buka lagi. Nah, sekarang kalau menghitung jarak antara dua titik pada bangun ruang, berarti dia tidak hanya memiliki dua sumbu, tapi dia memiliki 3 sumbu. Ditunjukkan dengan ada 3, di sini ada 3 angka, A1, A2, A3. Di sini juga sama, B1, B2, B3. Cara menghitungnya gimana Pak? Panjang AB ini panjang AB dapat ditulis AB, ini seperti kalau kita mau menghitung vektor ya. Diingat-ingat lagi materi vektor. Maka kita melihat A1 ini akar dari A1 dikurangi B1 kuadrat. A1 ini dengan B1 sesuai karena dia sumbu X. Kemudian ditambah A2 dikurangi B2 kuadrat juga. A2-nya ini, B2-nya ini. Ditambah A3 dikurangi B3 kuadrat. A3 ini, B3-nya ini. Ini cara menghitung jarak antara dua titik pada bangun ruang. Contohnya seperti apa Pak? Misal ini ya. Tentukan jarak antara dua titik yang memiliki koordinat P 0,7,6. Jadi kalau bangun ruang dia memiliki 3 koordinat. Yang satu ini dia sumbu X, ingat-ingat materi vektor, ini sumbu X. Yang kedua ini sumbu Y, yang ketiga ini sumbu Z, ya kan? Dia memiliki 3 sumbu sehingga ada 3 nilai koordinatnya. Kebetulan titik P ini koordinatnya 0,7,6. Kalau Q dia 5,2,1. Bagaimana cara kita menghitung jarak antara titik P dan Q? Kita bikin di sini simbol mencari jarak. PQ sama dengan akar dari 0 min 5. Ini 0, ini 5. Sesama sumbu X kita kurangkan 0 min 5 kuadrat. Ini ya, 0 min 5 dalam kurung kuadrat. Yang dikerjakan mana dulu Pak? Kurangkan dulu, 0 min 5 dulu baru dikuadratkan. Tambah 7 min 2, 7-nya ini, 2-nya ini. 7 min 2 kuadrat juga. Tambah lagi 6 min 1 kuadrat. Oke ya, 0 min 5 jadinya min 5 kuadrat. 7 min 2 jadinya 5. 6 min 1, 5. Min 5 dikuadratkan, artinya min 5 kali min 5. Minus kali minus jadinya positif. Jadi nilainya 25. 5 kuadrat 25, ini juga sama. Dijumlahkan hasilnya 75. 75 itu 3 kali 25. 25-nya bisa kita akar, kalau 3-nya tidak bisa. Akar 25, 5. Jadinya 5 akar 3. Sampai sini bisa dipahami ya, mudah ya, menghitung jarak antara dua titik pada bangun ruang. Kita lanjutkan. Nah, masih di menghitung jarak antara dua titik pada bangun ruang, Pak Dhani memiliki sebuah kubus ya, kubus ABCD EFGH. Cara membacanya seperti itu. Kubus ABCD EFGH. Dan cara membuat kubusnya juga harus seperti ini. Ini A, di sini B, di sini C, di sini D. Putarannya ke sana. Ya kan? Karena putarannya ke arah kiri, dari awalnya di pojok kiri bawah, maka di atapnya juga harus sama putarannya.
memulainya juga dari titik yang sama dengan yang di bawahnya. Ini A di sini, E-nya di atasnya. E-nya kalau di sini boleh apa tidak, Pak? Tidak boleh. E-nya harus di sini. E, F, G, H. Putarannya juga ke sana arahnya. Kalau mutarnya ke sana boleh apa tidak, Pak? Nggak bisa. Jadi kubus ini cara penulisannya harus seperti ini, persis, tidak boleh berubah. Nah, titik P berada pada tengah-tengah garis BF. Garis BF-nya ini, titik P-nya ini, ya. Maka jarak antara titik A dan P adalah, kita disuruh mencari jarak AP. Ini. Nah, mudah apa susah ini? Mudah. Perhatikan. Kita tinggal melihat bidang ABFE. Bidang ABFE adalah bidang datar berbentuk persegi. Sisi AB 8, sisi AE juga 8, ya. Sisi BF juga 8. Kalau P di tengah-tengah, maka panjang PB adalah 4 cm. Ya tidak, kita diminta mencari panjang AP. Kalau kita mau mencari panjang AP, kita lihat APB adalah bidang datar juga berbentuk segitiga. Lihat di sini. Ini A, ini P, ini B. Maaf, gambarnya jelek karena tidak pakai penggaris, susah. Di sini pakai penggaris. Kalian kalau gambar pakai penggaris ya. APB, AB-nya 8, BP-nya 4. Di sini siku-siku apa tidak? Siku-siku. Ini kan siku-siku. Siku-sikus itu artinya apa, Pak? Sudutnya 90 derajat. Jadi AB dan BP ini benar-benar tegak lurus 90 derajat. Oleh karena ini adalah segitiga tegak lurus 90 derajat, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari AP. AP ini sisi miring, jadi rumusnya AP kuadrat, karena dia sisi miring, sama dengan AB kuadrat ditambah BP kuadrat. Jadi sisi miring ini adalah penjumlahan kuadrat dua sisi yang lainnya. Karena sisi miring ini paling panjang, sisi yang lainnya kan pendek. Jadi sisi miring ini adalah sisi miring kuadrat adalah hasil penjumlahan dua sisi yang lainnya. Lanjutkan, AB nilainya 8, 8 kuadrat ditambah BP itu 4, 4 kuadrat, 8 kuadrat nilainya 64, 4 kuadrat nilainya 16. 64 tambah 16 berapa? 80. Itu AP kuadrat. Kalau mau mencari AP-nya, berarti ini kan kuadrat. Kalau mau mencari AP-nya, 80-nya kita akar. Akar 80. Akar 80 berapa, Pak? Cara menghitungnya gimana itu? 80 dibagi nilai terkecil. Nilai prima terkecil. Nilai bilangan prima terkecil. Siapa itu? 2. Dibagi 2, 80 bagi 2, 40. Dibagi 2 lagi, 20. Dibagi 2 lagi, 10. Dibagi 2 lagi, 5. Habis nih. Ada 2, 5. Berarti di sini ada 4 2-nya, 5-nya 1. Ya kan? Berarti di sini kita bisa lihat, berarti akar 2 pangkat 4 kali 5. 2 pangkat 4 di akar kuadrat, jadinya berapa? Yang bisa keluar dari akar ini kalau dia pangkat 4. Berarti ada 4. Ini bingung apa enggak kalian? Akar 5. Hasilnya ini. Kok seperti ini, Pak? Ya, ini kita jelaskan di sini, perhatikan. 2 pangkat 4 kali 5. 2 pangkat 4 kan berarti berapa? 16 ya. 2 kali 2 4, 4 kali 4 16. 16 kali 5. Akar dari 16 4. Akar dari 5 tidak ada. Nah, kayak gini. Paham ya ini ya? Jangan bingung ya. Baik, ini jarak antara dua titik pada bangun ruang. Selanjutnya, jarak titik ke garis. Perhatikan, di sini ada kata-kata jarak titik A dengan garis G merupakan panjang ruas dari garis
A aksen. A aksen mana Pak? Ini A, ini A. Ini A aksen. Di mana titik A aksen? Titik A aksen yang ini A aksen. Jadi tulisan A seperti ini dibaca A aksen. Ada tanda petik di atasnya itu adalah apostrof, kita bacanya A aksen. A aksen merupakan proyeksi dari A. Jadi titik A-nya yang di sini, proyeksi itu apa Pak? Pencerminan. Kalau kita mencerminkan titik A menuju garis G, maka terbentuk titik A aksen. Pencerminannya tegak lurus, gitu ya. Nah, di sini kita akan mencari jarak dari titik A ke garis G. Jaraknya adalah berarti jarak titik A dengan garis G adalah panjang garis A aksen. Jadi panjang garis A ke A aksen ini adalah jarak dari titik A ke garis G. Oke ya. Kebanyakan orang memahami ini salah. Memahaminya salah. Memahaminya salah gimana Pak? Salahnya adalah menganggap bahwa jarak titik A ke garis G itu adalah dari A ini ke sini. Seperti ini jaraknya, berarti AG. Salah. Atau dari A ini ke sini. Salah. Caranya gimana Pak bikinnya? Ya, dari A bikin proyeksi ke tengah-tengah persis G. Sehingga dia sudutnya menjadi 90 derajat. Berarti jarak dari A ke G adalah jarak dari A ke titik perpotongan ini. Kita namai dia A aksen. Yang titik-titik ini. Kalau sudutnya sudah 90 derajat, maka A dan A aksen adalah jarak titik A ke garis G. Oke ya. Bisa dipahami ya ini ya. Contoh soal. Pada kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk 6 cm. Kalau panjang rusuknya 6 cm, berarti semua rusuknya 6 cm ya kalau kubus, jadi tidak ada yang beda. Kemudian, jarak titik H ke DF adalah, titik H-nya mana? Ini. Titik H-nya ini. DF-nya ini. Ini ya. Titik H ke DF berapa Pak panjangnya Pak? Nah, ini jadi menarik sekali ini. Ini gambarnya kalian bisa menangkap apa tidak? Jadi ada segitiga DFH. Pada ini gambar di sini. Ya, segitiga DFH. Oke ya. DH ini panjangnya berapa ini? 6 cm. Tulis dulu sini. 6. Kemudian HF ini adalah apa ini namanya? Garis miringnya sisi. Ya, di sini kan 6, di sini 6. Di HF ini panjangnya pasti 6 akar 2. Kayak yang tadi kita hitung. Kemudian DF ini panjangnya berapa Pak? DF ini panjangnya adalah 6 akar 3. Dari mana Pak itu 6 akar 3? 6 akar 3 ini dihitung dari, perhatikan di sini. DF 6 akar 3 ya. DB, kalau AD dia 6, AB juga 6, maka DB 6 akar 2. Ya. Kemudian DF. DF berarti DF kuadrat sama dengan ini. DF ini DB kuadrat ditambah BF kuadrat. DB-nya adalah 6 akar 2 kuadrat. BF-nya 6 kuadrat. 6 akar 2 kuadrat berapa? 6 kali 6, 36. 36 kali 2, 72. 6 kuadrat, 36. 72 tambah 36, 108. Itu DF kuadrat.
DF-nya berapa, Pak? Akar dari 108, ya kan? 108 itu berapa kali berapa, Pak? 3 dikali 36. 36-nya kita bisa akarkan, jadinya 6 akar 3, ya kan? Jadi DF-nya ini adalah 6 akar 3. Paham ya sampai sini ya? Pak Dani hapus dulu sebentar di sini. Baik, sekarang kita akan mencari titik H ke titik DF. Kita sebut di sini HX. Ini ya. Kita sebut di sini X. Baik. Kalau dilihat, kita mau mencari HX, caranya gimana, Pak? Caranya adalah melihat luasnya. Oke ya. Jadi luas sama dengan luas segitiga. Luas segitiga yang pertama menggunakan rumus alas kali tinggi, setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya kita pakai DF. DF ini kan alas. DF tingginya HX, ya kan? Sama dengan segitiga yang kedua juga sama, setengah alas kali tinggi, setengah. Tapi alas yang kita pakai adalah HF. Coba dilihat, kamu putar HP kamu. HF ini bisa jadi alas apa tidak? Bisa. Kenapa? Karena di sini siku-siku. Iya kan? Di sini siku-siku. HF jadi alas, tingginya siapa, Pak? HD. HF kali HD. Gini ya. Nah, karena di ruas kiri ada setengah, di ruas kanan ada setengah, Pak Dani hapus setengahnya. Boleh, kalau ada yang sama. Sebenarnya tidak dihapus ini, maksudnya ini dibagi dengan setengah, kan hilang dua-duanya. Tinggal DF kali HX sama dengan HF kali HD. DF panjangnya 6 akar 3. HX dicari, ya kan? HF panjangnya 6 akar 2. Kemudian HD panjangnya 6. HX sama dengan 6 akar 2 dikali. Ini titik ini artinya kali ya. 6 dibagi 6 akar 3-nya di ruas kiri dia perkalian dengan HX. Kalau kita pindah ke ruas sebelah kanan, pindah sebelah kanannya sama dengan, dia menjadi pembagian 6 akar 3. Nah, sampai sini sudah kelihatan hasilnya. Ada 6, kita boleh coret. 6-nya yang ini aja. Ya, tinggal berarti 6 akar 2 per akar 3. Selesai hasilnya ini. Pak, kalau di pilihan ganda tidak ada hasilnya ini, gimana cara kita bisa mencarinya, Pak? Perhatikan di sini. 6 akar 2 per akar 3. Kalau tidak ada yang seperti ini, kita kalikan dia dengan penyebut yang sama. Per akar 3. Ikuti penyebutnya dia. Kalau di bawah akar 3, atasnya juga akar 3. Akar 3 dibagi akar 3 kan 1. Nah, 1 ini sebenarnya dikalikan dengan semua bilangan, ya bilangan itu sendiri. Ini namanya manipulasi aljabar. Jadi boleh kita lakukan seperti ini. Kita kalikan, akar 3 kali akar 3, 3 ya. 6 akar 2 kali akar 3, akar 2 kali akar 3, akar 6. 6-nya ajek. Nah, 6 dibagi 3, 2. Sama dengan 2 akar 6. Selesai. Ini hasil yang lain ini. 2 akar 6. 2 akar 6. Ini ya. Kalau jawaban yang ini tidak ada, ya berarti 2 akar 6. Oke, baik. Kita lanjutkan. Ini jarak titik ke bidang. Perhatikan, titiknya titik B di sini, bidangnya bidang F. Caranya gimana? Sama seperti kalau kita menghitung jarak titik ke garis, kita bikin tegak lurus sama. Jarak titik ke bidang juga kita bikin tegak lurus. Tegak lurus itu gimana, Pak? Tegak lurus itu dia sudutnya adalah 90 derajat. Seperti ini, ya. Ini bidangnya. Oke ya. Kemudian menghitung jarak dua garis sejajar. Untuk mengetahui jarak antara dua garis sejajar, kita harus menggambar sebuah garis lurus di antara keduanya. Jarak titik potong yang dihasilkan merupakan jarak dari kedua garis tersebut. Misal, garis sejajarnya garis G dan garis H. Ini sejajar.
Buktinya sejajar apa Pak? Ini kalau kita tarik garis lurus ke sana terus, ya, arahnya ke sana terus, dia tidak akan menempel maupun menjauh, berarti dia sejajar. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang sejajar itu apa? Rel kereta api. Rel kereta api kan dia sendiri-sendiri, jalur apa namanya relnya itu. Tidak mungkin dia bertemu. Kalau bertemu, kereta apinya tidak akan jalan. Ataupun dia memisah. Kalau memisah, bayangkan kereta apinya bisa sendiri-sendiri rodanya, ya kan? Itu sejajar. Nah, cara menghitung jarak garis G ke H ke sana, dari G ini ke H sini, gimana Pak? Kita membuat garis baru namanya garis A ini. Atau membuat garis apapun yang memotong garis G dan garis H tegak lurus. Ya, tegak lurus itu apa Pak? 90 derajat ini. Kita membuat garis A yang memotong garis G dan garis H sehingga dia tegak lurus. Nah, sudutnya 90 derajat. Kalau di sini 90 derajat, pasti di sini juga 90 derajat. Pasti. Gitu ya. Nah, barulah jarak dari titik potong yang di garis G, misalnya dia A aksen, dengan titik potong di garis H, misalnya dia adalah A, kita hitung panjangnya. Ini adalah jarak dua garis sejajar. Selanjutnya, jarak garis dan bidang. Nah, perhatikan. Misal garisnya garis G, ini garis G ya. Di sini ada bidang alfa. Bidang alfa. Kita mau mencari jarak dari garis G ke bidang alfa. Caranya gimana, Pak? Caranya adalah kita membuat garis bantuan atau kita namakan sebagai proyeksi garis G ke bidang alfa. Garis G ini kita gambar ke bawah, bentuknya G aksen. Dia nanti akan menempel di bidangnya. Garis G aksen ini nempel di bidangnya. Ya, ketika sudah menempel, di atas garis G aksen ini garis G. Kalau garis G aksen ini nempel di bidang alfa. Oke ya, barulah kita membuat garis dari sembarang titik. Misalnya kita bikin di sini titik A, sembarang titik ya. Titik A ini titik di mana Pak? Titik di garis G, tegak lurus ke garis G aksen di bawahnya. Nah, inilah nanti jarak antara garis dan bidang sejajar nanti ditunjukkan oleh titik A dan titik A aksen. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, kita membahas jarak garis ke bidang. Kalau yang tadi jarak garis ke bidang sejajar, kalau yang ini jarak garis ke bidang universal, semuanya, semua bidang gitu ya. Prinsipnya akan sama dengan kalau kita mencari jarak dari garis ke garis ya. Namun di bidang ini ada sedikit perbedaan. Lihat di bagian gambar, misal ada garis G di sini ya. Garis G. Garis G ini adalah sebuah garis memiliki titik A, contohnya. Titik A-nya sembarang. Kita kalau mau mencari perpotongannya dengan bidang, tinggal kita bikin dari garis ini ke bawah, ke bidang, menggunakan sudut 90 derajat. Atau kita bisa menggunakan menggaris, kemudian diukur di bawah sudutnya 90 derajat. Nah itulah nanti adalah jarak dari garis ke bidang. Seperti itu. Itu mungkin dari saya di materi dimensi 3 ini. Pada pertemuan yang akan datang kita akan latihan lebih banyak soal-soal. Untuk materi sampai sini sudah sangat cukup. Untuk materi dimensi 3 lebih banyak nanti kita akan membahas di soal-soal. Dari saya cukup sekian. Barangkali ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup WA. Bisa ditanyakan, nanti kita coba diskusi di grup tersebut. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.